Mandre. Yuk. Mantap, bravo. Bravo. Hop. Oke, lanjut. Sama aja, ya. Sky Sumatera Barat, mana suaranya? Bravo! Bravo! Iya! Bravo! Bravo! Lagi! Bravo! Bravo! Bapak Bravo! 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 Takbir! 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 Saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat bertatap muka di kota Padang ini, Sumatera Barat, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadapan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberi kepada kita agama dan pencerahan dan peradaban. Saudara-saudara sekalian, saya Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia 2019-2024, mendapat kehormatan besar hari ini disambut oleh saudara-saudara sekalian. Dari tadi di lapangan terbang, sepanjang jalan sampai di tempat ini, luar biasa rakyat Sumatera Barat. Terima kasih rakyat Minang, terima kasih Sumatera Barat yang selalu mendukung saya dari dulu sampai sekarang. Saya merasa dekat. Saudara-saudara sekalian, saya menyambut tokoh-tokoh yang hadir ada di sini, tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah. Juga tadi hadir, yang nyambut saya langsung adalah Bapak Wali Kota Padang, Bapak Irsyad Safar, Ketua DPP PKS, Bapak Yasiri Musdar, Ketua Pemenangan, Dr. Ali Mukni dari Partai Amanat Nasional, Ketua Insinyur Mulyadi
dari Partai Demokrat, Ibu Desi Asmara, Partai Berkarya, Saudara Ferianto Gani, Saudara Refrizal, Saudara Darizal Bashir, Profesor Carlo, Saudara Yopi Nur Saili, Ustadz Akil, Saudara Ansa Guspandi Gaus, saudara-saudara sekalian, para ulama besar, para habaib, tokoh agama yang tidak saya sebut satu-satu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, nampaknya merupakan adat di tanah Minang ini, kalau buka pidato harus pakai pantun. Permaisuri tinggal di istana, selalu menawan di mata raja. 17 April pilih Prabowo Sandiaga untuk Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Ke Tanah Abang membeli bahan, ke Tanah Minang banyak makanan. Kalau rakyat ingin perubahan, janganlah coba rakyat dilawan. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih saudara mau berdiri di panas terik matahari. Saudara dari tempat yang jauh, saudara menunggu berjam-jam. Terima kasih. Emak-emak terima kasih. Emak-emak terima kasih. Tapi kalau kasih tangan jangan keras-keras dong. Luar biasa ini emak-emak Minang. Saudara-saudara sekalian, bagaimana? Kalian tidak dibayar karena kami tidak punya uang. Mungkin ada pihak lain yang uangnya lebih banyak. Kalau mereka mau bagi uang, saran saya terima saja. Karena itu adalah uang rakyat Indonesia. Saudara-saudara, orang Minang adalah orang yang sangat pengalaman dalam dagang. Benar atau tidak? Kalian tahu dagang itu susah. Dagang itu tidak gampang. Mencari keuntungan sedikit sangat sulit. Betul atau tidak? Bagaimana ada orang bisa bagi-bagi uang puluhan miliar? Dari mana uangnya? Uang itu adalah uang rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya sudah keliling Indonesia. Saya sudah ke banyak provinsi. Saya sudah ke banyak kabupaten. Di mana-mana saya disambut oleh rakyat, saudara sekalian. Rakyat yang benar, rakyat yang sebenarnya, rakyat yang ikhlas, rakyat yang jujur. Saya tidak mengerti di Indonesia semakin tinggi pangkat, semakin banyak bohongnya. Semakin kaya, semakin pelit. Apalagi kalau kekayaannya dia dapat dengan cara tidak halal. Apalagi dengan cara korupsi, saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya merasakan di seluruh Indonesia rakyat sudah tidak
mau dibohongi lagi. Ada penyakit di Republik kita, Subianto dan saudara Sandiaga Solehudin Uno dengan didukung Koalisi Indonesia Adil Makmur, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Berkarya. Ini bisa dikatakan koalisi akal sehat. Bukan kami sempurna, bukan. Banyak di antara kami juga banyak. Coba banyak yang datang dari jauh ingin dengarkan saya bicara. Ya. Kita tenang dulu. Untuk Indonesia Adil Makmur. Kau mencoblos supaya pemerintah kita bersih dan tidak ada korupsi lagi. Kau coblos untuk keadilan. Kau coblos supaya hidup nanti sebentar lagi hidupnya menggunakan akal sehat, bukan akal-akalan, bukan mengakali rakyat. Saudara-saudara, tiap sore tiap sore di Jakarta kumpul manusia munafikun itu, dan mereka selalu merencanakan bagaimana aku bisa membohongi rakyat Indonesia. Tapi tahun 2019 ini suasana lain. Di seluruh Indonesia yang saya datang, di seluruh Indonesia yang saudara Sandi Uno datang, kami merasakan rakyat Indonesia sudah tidak mau dibohongi lagi. Terima kasih. Saya minta maaf tidak bisa bagi-bagi sembako kepada kalian. Saya tidak menduga saudara begitu banyak hadir di lapangan ini. Mereka, saya tanya, bisa nggak dalam 3 tahun? Tidak Pak, tidak perlu 3 tahun. 2 tahun, tidak perlu 2 tahun. 1 tahun, tidak perlu 1 tahun. Saya tanya, berapa lama kita bisa turunkan harga listrik? Mereka menjawab, dalam 100 hari kita turunkan harga listrik. Saya tanya, kenapa sekarang tinggi sekali? Ya biasa Pak, biasa. Kalau banyak tikus-tikus. Hai tikus-tikus, kalau Prabowo Sandi berkuasa, kau harus masuk lubang-lubang di mana? Saudara-saudara sekalian, saya tanya, bisa nggak kita turunkan harga daging? Mereka bilang bisa. Berapa lama? 1 bulan pertama kita turunkan harga daging. Saya tanya, bisa nggak kita turunkan harga sembako? Mereka bilang, bisa Pak, kita turunkan harga sembako semuanya. Oh ya, tenang dulu. Mau terus saya? Ya, ini penting, karena
rakyat harus mengerti masalah ini. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita hilang dari Indonesia. Hilangnya adalah 1.000 triliun paling sedikit tiap tahun. 1.000 triliun. Ini yang akan kita jaga, ini yang akan kita amankan. 1.000 triliun akan kita pakai untuk kesejahteraan rakyat semuanya. Gaji-gaji aparat kita perbaiki. Gaji-gaji hakim kita perbaiki. Hakim, kalau sudah gajimu baik, kau masih mau disogok, saya tidak bertanggung jawab apa yang terjadi. Betul. Pejabat yang lain kita naikin gajinya supaya tidak perlu korupsi. Gaji guru-guru kita perbaiki, guru-guru honorer kita perbaiki, perawat, bidan, dokter kita perbaiki, lapangan kerja kita tambah. Saya kumpulkan ahli-ahli industri, mereka mengatakan kita bisa membangun ratusan pabrik tiap tahun. Kita akan bangun. Saya berjanji kita akan berjuang keras, tidak import lagi.